Halo, perkenalkan nama saya Komang Wahyu Arya Pramana. Saya dari Politeknik Negeri Bali dan fakultas saya adalah Administrasi Bisnis dengan jurusan D4 Manajemen Bisnis Internasional. Saat ini saya berada pada semester 2 dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan interview dari Google Student Ambassador. Yang dimana di sini terdapat 4 pertanyaan dan saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apa yang paling saya sukai dari inovasi teknologi atau budaya perusahaan Google? Mengapa Google Student Ambassador adalah cara terbaik untuk menyalurkan antusiasme itu di kampus? Oke, yang paling saya sukai dari Google bukan hanya teknologi, tetapi cara Google berpikir tentang teknologi. Google tidak sekedar menciptakan produk, tapi menciptakan ekosistem yang memperdayakan, mulai mulai dari Google Search yang mendemonstrasikan informasi, Google Workpage yang membuat kolaborasi menjadi tanpa batas, hingga yang baru-baru ini sedang trending yaitu Gemini. Itu adalah sebuah AI yang dibuat oleh Google yang membantu orang berpikir lebih cepat dan lebih kreatif. Semua inovasi itu berangkat dari satu pola pikir, yaitu teknologi harus memperdayakan hidup manusia. Budaya Google yang berbasis eksperimen, data drive, dan berani gagal juga sangat menginspirasi saya. Konsep seperti 10 kali thinking membuat saya berpikir bahwa inovasi bukan soal peningkatan kecil, tapi lompatan besar. Menjadi Google Brand Ambassador bagi saya adalah cara terbaik untuk menyalurkan antusiasme itu, karena kampus adalah miniatur masa depan. Mahasiswa adalah early adopter, calon inovator, dan calon decision maker. Jika saya bisa menjadi jabatan antara teknologi Google dan mahasiswa, bukan hanya mengenalkan produknya, tetapi menginspirasi pola pikir inovatif, maka dampaknya akan berlipat ganda. Saya bukan hanya ingin membuat mahasiswa tahu tentang produk Google, tetapi membuat mereka berpikir seperti Google, berani mencoba, berani gagal, dan berani menciptakan solusi. Di pertanyaan kedua, konsep secara touch and chill, kegiatan interaktif out of box. Jika saya membuat acara touch and chill, saya akan merancang suatu kegiatan utama. Yang pertama bernama AI Mini Battle, manusia vs Google. Konsepnya santai, seru, tapi meaningful. Mahasiswa akan dibagi menjadi beberapa tim, setiap tim diberikan sebuah challenge, real life problem misalnya. Cara meningkatkan UMKM lokal dengan teknologi. Ide kampanye sosial kreatif, sosialisasi mahasiswa yang sharing burnout. Tahap pertama tim produksi selama 10 menit tanpa bantuan teknologi. Tahap kedua mereka diberikan akses Google Tools seperti Google Search, Google Trends, Google Docs, kolaboratif, dan AI dari Gemini yang dibuat oleh Google untuk menyempurnakan solusi mereka. Pada akhir sesi, mereka akan membandingkan seberapa jauh ide mereka berkembang setelah menggunakan teknologi, insight apa yang tidak terpikirkan sebelumnya. Yang membuatnya unik, kita suasana seperti talk show, santai dengan musik lo-fi. Ada voting live menggunakan Google Form real time. Ada Most Unspec Idea Award. Tujuannya bukan menunjukkan bahwa AI lebih hebat dari manusia, tetapi menunjukkan bahwa manusia ditambah dengan teknologi adalah kombinasi yang powerful, di mana manusia mengungkapkan ide dan mengkajinya menggunakan AI. Mahasiswa pulanya bukan hanya dengan pengetahuan, tetapi dengan pengalaman langsung merasakan dampak teknologi. Dan yang ketiga, pengalaman berpikir out of box. Salah satu pengalaman paling berkesan adalah ketika saya ingin mempromosikan bisnis digital saya kepada kontak WhatsApp yang isinya teman, keluarga, dan customer lama.
Tantangannya adalah saya tidak ingin terlihat hard selling atau mengganggu. Jika saya hanya broadcast promosi biasa, kemungkinan besar akan diabaikan oleh customer ataupun teman dan keluarga saya. Proses berpikir saya waktu itu seperti ini. Masalah utama bukan di produk, tetapi di persepsi orang terhadap promosi. Karena setiap orang memiliki persepsi yang berbeda. Ada yang risih, ada juga yang menyukai cara-cara tertentu. Oke, maka saya harus mengubah pendekatan, bukan produknya. Saya akhirnya menggunakan pendekatan storytelling dan soft position. Alih-alih menjual, saya membagikan pesan sebagai kesempatan kolaborasi dan solusi ketahanan digital mereka, kebutuhan digital mereka. Saya juga mendesain visual yang clean dan profesional agar terus meningkat. Hasilnya, respon jauh lebih positif dibandingkan promosi biasa. Dari situ saya belajar bahwa berpikir kreatif bukan selalu tentang ide aneh atau rumit, tetapi tentang melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Kita lanjut pada pertanyaan yang keempat. Jika terpilih, pencapaian apa yang paling membanggakan dalam 3 bulan pertama? Dalam 3 bulan pertama saya akan merasa paling bangga jika saya berhasil menciptakan satu komunitas aktif yang benar-benar engage, buat bukan sekedar datang ke event. Bagi saya pencapaian bukan hanya jumlah peserta, tapi ada mahasiswa yang mulai menggunakan Google Tools untuk skripsi atau proyeknya. Tapi itu bukan digunakan secara full, tapi memanfaatkan Google untuk menjadi teman berpikir. Ada mahasiswa yang tertarik masuk ke dunia teknologi karena exposure dan program ini. Dampak yang saya ingin ciptakan adalah internal kampus. Itu yang pertama, meningkatkan digital literasi dan budaya kolaboratif. Yang kedua, eksternal kampus, menjadi kampus sebagai pusat diskusi teknologi yang relevan dan progresif. Jika dalam 3 bulan ada satu mahasiswa yang berkata, keren event ini, saya jadi berani mencoba sesuatu yang baru. Itu sudah menjadi kebanggaan terbesar bagi saya. Karena bagi saya, teknologi yang hebat adalah teknologi yang menggerakkan manusia. Baik, sekian dari video saya. Terima kasih.